Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 27 Agustus kemarin kita sama-sama menyaksikan perdebatan seru mengenai nasab Ba'alawi yang mempersoalkan buku karya Pak Imaduddin yang membantah, yang menafikan nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan ada sosok Sayyid Ubaidillah itu yang tidak ada namanya dalam catatan buku nasab yang ditulis sezaman dengan Said Ubaidillah atau yang dekat dengan zaman Said Ubaidillah. Kesimpulannya adalah perdebatan itu Pak Imaduddin dengan timnya yang mewakili itu tidak bisa mempertahankan argumentasinya. Jadi tulisan karya Pak Imaduddin itu dibantah dan tidak bisa terjawab, kalah telak, sangat telak sekali ya, sehingga argumentasi yang mendukung nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memenangkan perdebatan dengan kemenangan yang saya kira kita bisa menyaksikan sendiri ya, itu kemenangan yang cukup telak. Nah, saya ingin berkomentar sedikit pada aspek yang lain ya. Jadi kalau kita telah karya Pak Imaduddin ini ya tentang penolakan dia terhadap nasab Ba'alawi dengan alasan bahwa tidak ada kitab nasab yang menulis sosok Said Ubaidillah ya, itu catatan nama ya, nama Said Ubaidillah itu baru muncul dalam kitab nasab ratusan tahun setelahnya. Nah, ini sebetulnya kalau kita perhatikan ada kemiripan dengan metode atau pendekatan dari orientalis yang menolak hadis-hadis Nabi. Ada orientalis namanya Joseph Sack ya, itu antara lain dia menulis tentang hadis-hadis hukum. Dia menafikan bahkan hadis yang tercantum dalam kitab Bukhari ya, hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim itu semuanya palsu, dibuat oleh para ulama, khususnya para fuqaha. Jadi hadis itu menurut orientalis itu dibuat setelah abad kedua Hijriah. Karena sebelum abad kedua Hijriah tidak ada buku hadis, kitab hadis yang resmi ditadwin oleh para ulama. Jadi sebelum Muwatta Imam Malik itu belum ada kitab hadis yang ditadwin secara resmi. Sehingga dengan asumsi itu kemudian orientalis percaya bahwa hadis itu baru dibuat pada setelah abad kedua Hijriah. Dan buku-buku hadis banyak gitu, buku-buku fikih banyak tentang itu. Nah, ini kemudian dibantah oleh seorang ulama kontemporer ya, Syekh Mustafa Al-Zami. Dalam disertasinya dia membantah bahwa meskipun tidak ada buku yang ditadwin sebelum abad kedua, tapi ada catatan-catatan dalam sahifah-sahifah dan sanad itu bersambung. Itu dibuktikan oleh Syekh Mustafa Al-Zami. Dalam disertasinya dia kemudian membantah pendapat Joseph Sack dengan teori common link, dengan teori Froying-Beck dan sebagainya, yang mana itu akhirnya terbantahkan semua. Dan ini diuji ya, disertasi ini diuji oleh di depan orientalis juga ya. Akhirnya sampai sekarang pun bantahan daripada Mustafa Al-Zami ini tidak ada orientalis yang membantah lagi sebetulnya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini mirip dengan metode yang digunakan oleh Pak Imaduddin dalam karyanya ya. Saya tidak menyebut tesis ya, karena tesis itu karya yang mengikuti metodologi ilmiah ya, dan diuji di depan para ahli ya, lulus. Tapi ini saya kira dari segi metodologi itu tidak mengikuti metodologi karya ilmiah, apalagi belum diuji oleh karya oleh seorang ahli. Kemarin saja dalam perdebatan tidak bisa mempertahankan ya, itu paling tidak itu kalau dikatakan tesis kemarin itu ujian tesisnya lah ya, tapi gagal, tidak lulus ujian tesisnya ya, karena tidak bisa membuktikan bahwa tidak adanya buku nasab yang mencatat ya Said Ubaidillah. Itu bukan berarti Said Ubaidillah itu tidak ada sosok yang tidak ada kemudian diada-adakan oleh kaum yang mengaku Ba'alawi keturunan Nabi. Tidak ada catatan-catatan ya. Bahkan dihafalkan seperti itu, sebagaimana hadis dulu dihafalkan ya, hafalan lebih kuat daripada tulisan pada masa abad kedua, sebelum abad pada masa kedua Hijriah. Dan ini berlaku pada ulama-ulama setelahnya, bahwa hafalan itu sangat kuat dan kadang-kadang tulisan itu ada salahnya. Tapi kalau ulama perawi itu menghafalkan satu riwayat, itu tidak
tidak keliru, ya, itu perawi yang mautsuk, perawi yang tidak dhaif, perawi yang ini dan sebagainya. Bahkan sangat hati-hati para perawi ini. Nah, Said Ubadillah ini sudah syuhrah, sudah masyhur, sudah dikenal. Kalau orang tua kita nggak ada, ya kan? Orang tua kita kan orang dulu kadang-kadang banyak yang nggak punya akte kelahiran. Ya, apakah kemudian diragukan nasabnya? Ayah saya itu diragukan anak sebagai orang tuanya. Itu tidak, karena orang semua tahu bahwa ya, orang tua saya bin ini bin fulan, orang pada tahu. Nggak ada catatan dalam akte lahirnya seperti itu, nggak ada. Nah, ini sama. Said Ubadillah tidak ada akte lahirnya pada masa itu. Ya, karena belum ditadwin secara resmi, ya. Nah, apakah metode ini metode Pak Imaduddin ini mengadopsi metode yang digunakan orientalis? Wallahu alam, saya kira saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kebatilan itu pasti ketemu dengan kebatilan. Kalau al-haq itu pasti ketemu dengan al-haq. Nggak mungkin kebatilan itu ketemu dengan al-haq. Ya.